Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tala, amma ba'd. Ya, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Ia masih memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat berucap, dan nikmat berkata-kata, serta nikmat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua, dan nikmat untuk menjauhi larangan-larangan yang telah Allah perintahkan untuk kita jauhi. Dan itulah nikmat yang dinamakan sebagai nikmat iman dan juga nikmat Islam, di mana dengan nikmat tersebut kita sebagai hamba yang beriman dan berislam harus senantiasa mensyukurinya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak belajar, memperbanyak untuk menambah keimanan kita dan sebagainya. Dan insyaallah di pertemuan yang singkat ini, di pertemuan dars atau pelajaran tentang Al-Quran ini, kita telah sampai di pertemuan keempat, di mana kami telah membahas kajian tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dan sekarang sudah sampai masih berada di bab pertama, yaitu bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan juga keutamaan menghafalkan Al-Quran. Baik para pemirsa yang budiman, yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, di mana kata Imam An-Nawawi yang menulis buku ini, beliau berkata, "Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an, akan dikatakan kepada para ahli Qur'an pada hari kiamat nanti, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran tersebut, kama kunta turattilu fid dunya, maka sebagaimana engkau telah membaca dan mentartilkan Al-Quran selama hidup di dunia, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u, maka tempatmu di surga atau posisimu di surga sesuai dengan ayat yang engkau baca selama di dunia. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya, pemirsa yang budiman, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana situasi ketika umat Islam telah masuk ke dalam surga. Ya. Di mana mereka semua menunggu tempat posisi di mana mereka akan tinggal dalam surga. Dan sebagaimana kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat, memiliki tingkatan. Dan surga yang paling mulia, surga yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Ya. Dan surga yang paling terendah adalah surga yang paling di bawah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap orang yang beriman yang telah masuk ke surga untuk membaca Al-Qur'an, membaca kembali Al-Qur'an yang sering ia baca selama di dunia. Dan para ulama berkata bahwa membaca Al-Quran ketika di surga bukan merupakan membaca dalam rangka ibadah, namun membaca dalam rangka kenikmatan, ya. Laisa tilawatut ta'abbud bal tilawatut taladzuz.
bukan ibadah dalam rangka, bukan membaca Quran dalam rangka ibadah, namun membaca Al-Quran untuk menikmati Al-Quran tersebut. Karena dengan kita menikmati Al-Quran, derajat kita pun dalam surga itu akan naik. Jadi setiap kita membaca satu ayat, kita akan naik satu derajat. Membaca ayat berikutnya, kita akan naik satu derajat lagi. Dan begitulah sebagaimana kita mengamalkan ibadah tilawah Al-Quran ini di dunia, begitu pula posisi kita nanti di akhirat insyaallah kelak. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa tingkatan derajat dalam surga tersebut sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran, sebagaimana hadis yang dan dia beristimbat dari hadis kita kali ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As. Disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kehilangan momen atau kehilangan derajat dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi kita ketika kita berdoa dan meminta surga, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan hanya sekedar untuk kita minta masuk surga saja, tidak, tapi kita diminta untuk minta surga yang paling tinggi. Dan di antara sebab kita bisa mendapatkan surga yang tinggi adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara para ulama ada yang menafsirkan hadis ini sebagai hafalan yang telah kita hafal selama di dunia. Karena logikanya, bagaimana caranya kita mau membaca Al-Quran di surga sedangkan Al-Quran sudah tidak ada? Kita tidak bisa lihat Al-Quran, sehingga apa yang kita baca sesuai dari hafalan yang telah kita hafal selama di dunia, sehingga kita bisa baca Al-Quran tersebut. Namun orang yang tidak memiliki hafalan sedikit pun, apa yang bisa ia baca? Kalau hafalannya hanya surah Al-Fatihah, maka dia hanya berada di surga tingkatan ke-7. Kalau hafalannya surah Al-Fatihah dan beberapa surah-surah pendek, mungkin tingkatannya ada di tingkatan puluhan sekian atau ratusan sekian. Namun bagi para penghafal Al-Quran, sudah dipastikan bahwa insya Allah tingkatannya berada dalam surga itu yang paling tinggi, karena dia menghafal seluruh ayat dari Al-Quran dari pertama sampai terakhir. Itulah beberapa tafsiran para ulama tentang pemaknaan dari hadis Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u. Ayat yang kita baca di dunia sesuai dengan posisi kita dan rumah kita nanti di surga di tingkatan keberapa. Baik pemirsa yang budiman, hadis yang berikutnya adalah hadis dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, di mana Imam An-Nawawi sebagai penulis mengatakan, wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'is syams fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka kelak nanti di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Mahkota tersebut cahayanya sangat terang, sehingga cahayanya itu lebih terang dari cahaya matahari yang ada di dunia ini. Maka bayangkanlah bagaimana terangnya cahaya tersebut bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran selama di dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini, para pemirsa, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mangqara al-Qur'ana di sini maksudnya, ada yang mengatakan sekedar membaca Al-Quran. Namun ada yang menafsirkan lebih daripada itu, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, dan ini jelas lebih mulia dari sekadar orang yang membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, jadi tidak sekadar dibaca dan juga tidak sekadar dihafal, namun dijadikan pedoman semasa kita hidup. Karena Rasulullah bersabda, wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan
mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan juga menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa yang melakukan semua poin ini, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kelak akan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya pada hari kiamat. Ya. Jadi sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah mengasihi kita dari kecil, memberikan kita makan, memberikan kasih sayang, merahmati kita hingga kita besar, selain berdoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selain doa tersebut juga ada amalan lain, yaitu membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Dan itu insyaallah akan menjadikan mereka, para kedua orang tua kita, dipakaikan mahkota yang sangat indah, mahkota yang sangat bercahaya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita kelak di dunia. Ya, bagi yang telah meninggal orang tuanya, maka ini kesempatan emas untuk memberikan kepada mereka mahkota, yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan menamatkan Al-Qur'an, sehingga mereka bisa menjadi orang yang mulia di akhirat kelak. Dan apa jadinya kalau dipakaikan mahkota? Artinya ya kalau sudah menjadi mulia di akhirat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka berdua ke dalam surga. Hadis berikutnya dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, warawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yaqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatu Allah ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba al-Qur'ana falyabshur. Iya. Yang artinya, dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bacalah Al-Qur'an. Ya. Jadi ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, ya. Allah tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah, dan Al-Qur'an itu merupakan hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk di hidangan dan jamuan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka ia akan diberi kabar gembira. Ya. Para pemirsa yang beriman, di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa mengaitkan hubungan antara Al-Qur'an dan hati. Ya, hati kita jika telah dipenuhi oleh Al-Qur'an, insyaallah Allah tidak akan mengazab hati kita. Ya. Di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita adalah menjauhkan hati kita dari sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah, ya. Menjauhkan kita dari sifat-sifat yang atau amalan-amalan yang berhubungan dengan hati. Karena hati seseorang itu entah ia diisi oleh kemaksiatan, entah ia diisi oleh hal-hal yang berbau dosa, ya, seperti kebanyakan mendengarkan musik, seperti kebanyakan nonton dan sebagainya, maka otomatis hati tersebut akan tertutup dari Al-Qur'an. Dan jikalau Al-Qur'an diisi di hatinya dengan baik, maka otomatis hal-hal yang berbau maksiat itu insyaallah akan susah masuk dalam hatinya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu" Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dua hati dalam satu badan manusia. Ma ja'al qalbaini fi jawfi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dua hati dalam tubuh manusia. Karena hati kita hanya satu, entah itu diisi oleh ketaatan atau entah itu diisi oleh kemaksiatan. Maka bagi kita yang sangat sulit menghindari maksiat, bagi kita sangat sulit untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isilah hati kita baik-baik dengan Al-Qur'an. Ya. Isilah hati kita baik-baik dengan Al-Qur'an, baik itu dengan membacanya tiap hari, menjadikan Al-Qur'an sebagai amalan yang konsisten yang bisa kita terapkan setiap hari. Maka insya Allah dengan itu
kemaksiatan yang mungkin sangat sulit kita tinggalkan, mungkin sangat sulit kita jauhi, insyaallah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Wa inna hadzal qur'ana ma'dabatullah, dan Al-Qur'an merupakan jamuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yang masuk ke jamuan Allah, maka ia akan aman, baik aman di dunia maupun aman di akhirat. Ya, banyak sekali terjadi bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa membaca Al-Qur'an, dia akan selamat dari berbagai gangguan dan musibah. Dia akan selamat dari godaan syaitan dan juga sihir yang dilancarkan kepadanya. Suatu kisah bahwa seorang penyihir atau seorang yang sangat benci dan hasad terhadap seseorang tertentu, seorang ibu-ibu, ia pergi ke tukang sihir untuk memberikan siksaan kepadanya melalui tukang sihir tersebut. Namun tukang sihir tersebut berkata, baiklah, saya akan menyakiti dia, insyaallah beberapa hari kemudian kau balik lagi ke sini. Akhirnya orang tersebut pun balik ke tukang sihir setelah beberapa hari, namun tukang sihir itu berkata, maaf, aku tidak bisa menyakiti wanita tersebut. Silahkan kau pergi ke tukang sihir yang ada di kota ini. Lalu orang tersebut pun pergi ke tukang sihir yang satu, dan hal yang sama dikatakan oleh tukang sihir tersebut. Dan pergi lagi ke tukang sihir yang lain, hal yang sama pun dikatakan olehnya. Lalu akhirnya ia tiba di tukang sihir yang paling handal, tukang sihir yang paling bagus dan paling terkenal di kota tersebut. Dan tukang sihir tersebut pun meminta maaf bahwa saya tidak bisa melancarkan serangan kepadanya melalui jin-jin saya, karena wanita tersebut ternyata rajin membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya. Jadi di antara tameng, di antara hal yang dapat mencegah kita dari bencana dan musibah, terlebih lagi sihir, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, terutama Al-Quran atau surah-surah yang memiliki keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, semisal surah Al-Baqarah yang dapat melindungi kita dari godaan sihir dan godaan jin dan sebagainya. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dengan hadis yang terakhir yang ia sebutkan dalam kitab ini, dalam bab ini, yaitu bab fadilah, keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wan Abdullah Al-Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'an ar-rajul yaghzu ahabbu ilayka wa yaqra'u al-Qur'an faqala yaqra'u al-Qur'an li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Abdul Hamid Al-Hammani ia berkata, pernah saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang yang apakah ia lebih mencintai orang yang pergi berperang atau orang yang membaca Al-Quran. Lalu Sufyan pun menjawab, tentu orang yang membaca Al-Quran saya lebih cintai. Dan ia melanjutkan, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Di sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menjelaskan hadis Rasulullah SAW tentang orang yang membaca Al-Qur'an, bahwa orang membaca Al-Qur'an adalah pekerjaan yang terbaik yang manusia lakukan di muka bumi ini. Ya, man ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an baik dengan membacanya, baik dengan belajar tahsin tilawah dan sebagainya, dan juga baik dengan menghafalnya, itu semua merupakan bentuk mempelajari Al-Qur'an. Dan juga mengajarkan Al-Qur'an merupakan amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak amalan-amalan di dunia ini para pemirsa. Ya, ada orang yang kerjanya sebagai pegawai, ada orang yang kerjanya sebagai manajer, ada orang yang kerjanya sebagai guru sekolah dan sebagainya. Namun itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih baik daripada orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi
Marilah kita didik anak-anak kita dari sejak dini. Marilah kita didik diri kita dari sejak dini ini untuk menjadi mengamalkan pekerjaan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Ya. Barang siapa yang mengajarkan anaknya saja yang paling kecil misalnya surah Al-Fatihah, atau mengajarkan anak tetangga atau mengajarkan anak-anak di masjid surah Al-Fatihah saja dari kecil, maka pahalanya tersebut akan terus mengalir kepada kita hingga hari kiamat. Ya, bayangkan kalau anak kecil tersebut menghafal surah Al-Fatihah lewat perantara kita, dan dia membaca surah Al-Fatihah di tiap salatnya dari umur 1 tahun, 2 tahun sampai umur 60 tahun dia terus membaca surah Al-Fatihah di tiap salatnya, maka setiap dia membaca surah Al-Fatihah tersebut, kita sebagai orang yang mengajarkan surah Al-Fatihah pertama kali akan mendapatkan pahala dari anak atau orang yang membaca surah Al-Fatihah tersebut. Jadi jangan remehkan mengajarkan Al-Qur'an. Jangan remehkan para pengajar Al-Qur'an yang ada di masjid. Jangan remehkan para guru ngaji. Jangan remehkan orang yang mengajar kita alif, ba, ta, sa dan sebagainya, karena mereka semua adalah orang yang paling berjasa. Mereka semua adalah orang yang paling berjasa di diri kita, dan mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Walaupun dia telah terbaring di kuburan, namun pahalanya akan terus mengalir berkat semua murid-murid yang telah ia ajar terhadap surah-surah yang telah dia ajar, surah Al-Fatihah, Al-Qur'an, baca tulis Quran dan sebagainya, maka semua pahala tersebut akan mengalir kepadanya. Inilah hadis terakhir yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya di bab Fadilah Tilawatul Quran wa Hamilihi. Dan dengan berakhirnya bab pertama, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab kedua dalam surah atau dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat menjadi motivasi, dapat menjadi pelajaran bagi kami pribadi dan para pemirsa sekalian yang menyaksikan, untuk senantiasa dekat kepada Al-Quran, untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.